Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesfika Berliani dengan NIM 120204255157. Saya berasal dari kelas Hukum Tata Negara D. Yang terhormat dosen pembimbing fikih muamalah dan teman-teman seperjuangan semua yang saya sayangi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai resume materi fikih muamalah dari awal hingga sekarang. Materi yang pertama yang berjudul harta. Oke, lanjut saja. Harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memiliki harta kekayaan. Unsur harta ada dua, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Fungsi harta itu ada 5. Yang pertama, menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, meneruskan periode dari satu periode ke periode selanjutnya. Dan yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Dan yang kelima, untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu. Jadi harta ini sangat penting bagi kehidupan di dunia ataupun di akhirat, asal tidak salah untuk menggunakannya. Kemudian pembagian harta. Pembagian harta itu ada 10. Yang pertama, mal mutakawin atau dan ghair mutakawin. Yang kedua, mal misli dan mal kimi. Yang ketiga, harta istihlak dan harta istimal. Yang keempat, harta mankul dan harta ghair manakul. Yang kelima, harta ain dan harta dayin. Yang keenam, mal ain dan al nafi atau manfaat. Dan yang ketujuh, harta mamluk, mubah dan mahjur. Dan ke-8, harta yang dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang ke-9, harta pokok dan harta hasil atau harta buah. Yang ke-10, harta khas dan harta am. Kemudian materi yang kedua dengan judul hak milik. Hak merupakan segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu benda atau harta yang dikuasai dan diambil manfaatnya apabila tidak ada halangan syara. Jadi, hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta dan ditetapkan dan diakui oleh syara. Karena adanya hubungan erat tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasyaruf menggunakan terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Pembagian hak milik menurut ulama fikih ada 2. Yang pertama, al-milk atam dan al-milk an-nakis. Sedangkan macam-macam kepemilikan ada 3, yaitu kepemilikan individu, umum, dan milik negara. Adapun cara memperoleh hak milik itu ada 3. Yang pertama, ikrajul mubahat atau memiliki benda yang boleh dimiliki. Yang kedua, al-uqud atau akad. Dan yang ketiga, al-khalafiyah atau pengantin. Dan yang keempat ada at-tawaludu minal mamluk atau beranak pinak. Kemudian berakhirnya kepemilikan itu karena wafatnya seseorang yang memiliki harta, kemudian dia berpindah ahli waris, begitu caranya. Kemudian materi yang ketiga. Materi ketiga yaitu hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah riba. Riba merupakan tambahan dalam riba merupakan tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam fikih muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan dan bisa muncul dampak hutang atau pertukaran. Jenis-jenis riba ada 2. Yang pertama, riba qard atau suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan utang yang ditunaikan lebih dari pokok sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Kemudian hal-hal yang dilarang dalam Islam yang kedua adalah gharar.
Gharar merupakan penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Jenis-jenis gharar: yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau makdum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau maju, baik yang mutlak. Kemudian yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terima. Yang ketiga ada maisir. Maisir merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Pendapat dari Muhammad Ayub, baik masir maupun qimar itu dimaksud sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan masir adalah perjudian. Haram. Haram merupakan istilah yang berhubungan dengan hukum dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syara. Kemudian ada batil. Batil merupakan suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Secara harfiah, batil memiliki arti tidak terpakai atau rusak. Oleh karena itu, jika ada perbuatan yang menjurus ke hal batil, harus dilakukan pengulangan agar tidak memenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Materi yang keempat adalah akad jual beli. Akad jual beli ini yang pertama mengenai salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Syarat salam yaitu yang pertama, pembayarannya dilakukan dengan kontan, baik emas, perak, ataupun logam, atau dengan alat tukar lain yang telah disepakati. Yang kedua, komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas. Yang ketiga, waktu penyerahan komoditi harus ditentukan. Yang keempat, waktu penyerahan komoditi penyerahannya uang yang dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, istisna. Jual beli istisna sama dengan jual beli salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, ataupun di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali atau termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat dari istisna ada 7. Yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi harus berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ada ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, ada syani atau menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustani, maka akad ini bukan lagi istina tetapi berubah menjadi ijarah. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istina tetapi berubah menjadi ijarah. Yang keenam, masnu atau barang yang dipesan. Yang ketujuh, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara atau najis, haram, atau tidak jelas atau menimbulkan kemudaratan. Yang ketiga ada murabaha. Murabaha berasal dari kata ribun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabaha berarti saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah, murabaha merupakan salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Syarat murabaha ada 5. Yang pertama, Bank Indonesia memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Dan yang kemudian yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Yang keempat ada Ba'i al-Wafa. Ba'i al-Wafa
merupakan jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan bai al-wafa adalah jual beli yang disertai syarat atau janji bahwa barang yang dijual harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harta atau uang kepada pembeli pada saat ditentukan atau telah jatuh tempo. Syaratnya yaitu hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang telah dijual itu harus dikembali atau dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang telah ditentukan secara jelas. Yang kelima ada bai bidamanil ajil. Badi bidaman ajil adalah jual beli yang bertangguh. Maksudnya yaitu menjual sesuatu yang disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan bai al-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai sedangkan pengantaran barang ditangguhkan. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama, jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas. Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat bertransaksi. Jadi di sini ada keterbukaan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun presentasi sehingga diketahui oleh pembeli. Yang keempat, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Jadi di sini kayak adanya tanggung jawab gitu. Kemudian rukun salam, istina, murabaha, bai al-wafa dan bai bitamanil ajil itu memiliki kesamaan. Yang pertama, pihak yang berakad, objek yang diadakan, sigat atau ijab kabul, itu persamaannya. Yang keenam ada bai al-inah, merupakan hilah atau rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah SAW ini melarang jual beli ini karena terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. Jadi ini nggak boleh dilakukan ya. Kemudian yang ketujuh ada bai tawaruk. Bai tawaruk merupakan membeli barang dengan harga tertangguh dan penjual kemudian menjualnya kepada orang lain, bukan penjual pertama secara tunai. Kemudian yang kedelapan ada bai al-dayan, merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi di sini harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan penambahan nilai. Yang kesembilan ada bai al-muzayyadah, transaksi jual beli secara lelang atau di sini terkenal dengan sebutan lelang kalau kita. Merupakan suatu jenis jual beli yang dimana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli, kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dimenangkan oleh salah satu calon pembeli. Lalu terjadilah akad transaksi jual beli. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu akad dalam kerjasama. Akad dalam kerjasama yang pertama ada mudarobah atau qirat, termasuk salah satu bentuk akad syirkah, perkongsian. Istilah mudarobah ini digunakan oleh Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Tetapi mudarobah dan qirat adalah dua istilah yang maksudnya sama. Rukun mudarobah yang pertama, rukun mudarobah ini ada 6 atau yang wajib dilakukan sebelum melakukan mudarobah ini. Yang pertama adalah pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
yang kedua orang yang bekerja, yang ketiga akad mudharabah, yang keempat mal atau harta, yang kelima amal, dan yang keenam ada keuntungan. Syarat mudharabah. Syarat mudharabah ini ada 5 juga. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan untuk modal atau barang yang diserahkan ini berbentuk uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasyaruf. Yang ketiga, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya. Yang keempat, melafazkan ijab dari pemilik modal. Yang kelima, mudharabah bersifat mutlak. Itulah tadi syarat-syarat mudharabah. Kemudian dari syarat tadi ada juga tuh pembatalan mudharabah. Pembatalan mudharabah ini terjadi apabila yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah yang tadi. Kemudian pengelolaan dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dan yang ketiga, apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Kemudian ada syirkah. Yang dimaksud dengan asyirkah menurut bahasa adalah iktilat atau percampuran. Menurut syara, asyirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi dalam hal modal dan keuntungan. Rukun syirkah itu ada 2, yaitu ijab dan qabul. Kemudian syarat syirkah itu ada 4. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal. Kemudian syarat syirkah yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadah. Dan yang keempat, adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah. Kemudian berakhirnya syirkah itu yang pertama, salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk keahlian pengelolaan harta, baik karena gila maupun alasan lainnya, itu jadi batal ya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Yang ketiga, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Kemudian ada muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkan. Maknanya merupakan pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu, dan apa yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak ataupun lebih sedikit dari itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rukun muzara'ah itu ada 4. Yang pertama, pemilik tanah. Yang kedua, petani atau penggarap. Yang ketiga, objek al-muzara'ah. Yang keempat, ijab dan qabul. Kemudian setelah rukun, kita memenuhi syarat. Syarat yang pertama, adanya menyangkut orang yang berakad. Yang kedua, benih yang akan ditanam. Yang ketiga, tanah yang dikerjakan. Yang keempat, hasil yang akan dipanen. Dan yang kelima, menyangkut jangka waktu berlakunya akad tersebut. Kemudian tadi kita telah menjelaskan syarat. Setelah syarat itu, kita mengetahui
sebab terjadinya pembatalan atau berakhirnya muzaroah tersebut. Yang pertama, jangka waktu yang telah disepakati telah berakhir. Yang kedua, orang yang berakad meninggal. Dan yang ketiga, adanya uzur dari salah satu pihak. Yang keempat, musyakoh, bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Rukun dari musyakoh: yang pertama, dua orang yang berakad. Yang kedua, objek musyakoh. Dan yang ketiga, buah. Keempat, pekerjaan. Yang kelima, syigat. Syarat musyakoh: ahli dalam akad. Yang kedua, menjelaskan bagian penggarap. Yang ketiga, membebaskan pemilik dari pohon. Yang keempat, hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad. Dan yang kelima, sampai batas akhir. Kemudian ada berakhirnya musyakoh. Yang pertama, habis waktu yang telah disepakati, meninggalnya salah seorang yang akad membatalkannya baik dengan ucapan secara jelas ataupun adanya uzur. Yang kelima, mukhabarah. Mukhabarah merupakan kerjasama di bidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap benih tanaman dan biaya garapan dari pihak pemilik sawah. Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak dengan pembagian berdasarkan presentasi yang telah disepakati. Rukun mukhabarah: yang pertama, pemilik tanah. Yang kedua, penggarap. Yang ketiga, objek mukhabarah. Dan yang keempat, ijab dan qabul. Syarat mukhabarah: yang pertama, pemilik kebun dan penggarap harus orang yang balik dan berakal. Yang kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Yang keempat, pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Yang kelima, jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Kemudian kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu akad dalam sewa. Akad dalam sewa yang pertama, ijarah. Ijarah merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Rukun dari ijarah: yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, adanya ijab qabul. Dan keempat, adanya upah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah: syarat ijarah yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa dan berakal. Jadi anak-anak di sini tidak diperkenankan atau jadi tidak sah. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi harus hak mujjar atas seizin pemiliknya. Dan keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Pembatalan ijarah: pembatalan ijarah yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihak. Kemudian, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau kita sebut dengan IMBT lebih mudahnya, merupakan
Akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek dari kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Rukun ijarah, rukun IMBT, yang pertama adanya pihak yang berakad, yang kedua objek diakadkan, yang ketiga sigat. Syarat IMBT, yang pertama pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang telah disepakati dari awal. Kemudian lanjut ke materi 7, yaitu akad dalam jasa. Akad dalam jasa. Yang pertama ada hawalah. Akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Itu tadi hawalah, pengertian hawalah. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro. Yang kedua ada wadiyah. Wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Yang ketiga ran, akad perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin, penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang keempat ada wakalah, berarti menolong, memelihara, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, wakalah berarti tolong menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Yang kelima ada khalafah atau daman. Khalafah atau daman merupakan jaminan atau hamalah yang berarti beban dan za'amah yang berarti tanggungan. Jadi menurut istilah, khalafah adalah upaya tanpa tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian yang menunaikan hak wajib baik waktu itu ataupun yang akan datang. Oke, lanjut, yaitu yang ke-6, ju'alah. Ju'alah adalah perjanjian yang berimbalan hadiah. Menurut definisi, ju'alah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia lakukan kepada kita. Yang ketujuh ada syuf'ah. Syuf'ah adalah memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli. Secara terminologi, syuf'ah adalah akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan syirkah sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudaratan. Kemudian kita lanjut ke materi 8. Materi 8 dengan judul akad dalam sosial. Yang pertama ada ariyah. Al-ariyah merupakan meminjamkan sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya pada saat pengembaliannya. Benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Jadi kalau misalnya ada kerusakan gitu harus diganti atau diperbaiki terlebih dahulu. Yang kedua, al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, al-qard dikategorikan dalam akad tawuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Yang ketiga ada hibah. Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan pengalihan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat ada sedekah.
Sedekah dalam bahasa Arab disebut sodakoh, berarti sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan atau sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Yang kelima, hadiah. Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Zakat. Zakat merupakan sesuatu yang dapat tumbuh dan berkembang, yang dapat memberikan keberkahan dalam harta tersebut dan dapat mensucikan diri. Kemudian materi terakhir yaitu materi ke-9. Akad dalam ruang lingkup lainnya. Yang pertama, ihya al-mawat menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan dengan cara apapun yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup, yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya. Yang kedua, luqata atau barang temuan merupakan benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. Luqata adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya dan telah ditemukan oleh seseorang. Yang ketiga, gasbi atau mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir ada undian berhadiah, adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang untuk menarik pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan undian. Baiklah, itu tadi resume atau ringkasan yang saya buat mengenai fikih muamalah dari materi awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.